yang kita ajak bicara ini yaitu komputer, yaitu benda mati yang mana mereka memerlukan bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi perintah-perintah dasar untuk memerintah komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita nanti akan membahas tentang kompetensi dasar memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, kemudian melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Sebelum kita melanjutkan belajar, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Untuk tujuan pembelajaran nanti diharapkan siswa mampu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, mampu mengetahui macam-macam perangkat lunak bahasa pemrograman, mampu melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman, serta mampu melakukan konfigurasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Sebelum kita melanjutkan ke tahap melakukan instalasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui beberapa definisi atau pengertian dari program, pemrograman, programmer, dan bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu program. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Ini contohnya bisa yang kita gunakan Microsoft Word, PowerPoint, After Effects, Photoshop, dan lain sebagainya. Itu merupakan program, yaitu serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Adapun pemrograman sendiri yaitu proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Jadi prosesnya, pemrograman itu adalah proses atau kegiatannya. Sedangkan programmer adalah orang yang menulis atau membangun program. Jadi ketika kalian nanti membuat kode, mengetik kode, kemudian membangun program, maka kalian bisa disebut sebagai programmer. Itu merupakan pengertian dari program, pemrograman, dan programmer. Selanjutnya yaitu masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang diterjemahkan menjadi perintah-perintah dasar untuk memerintah komputer. Kalau kita sebagai manusia dengan manusia yang lain, kalau ingin berkomunikasi maka menggunakan bahasa manusia. Contohnya kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Atau mungkin kalau kita di taraf internasional kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Namun yang kita ajak bicara ini yaitu komputer, yaitu benda mati yang mana mereka memerlukan bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi perintah-perintah dasar untuk memerintah komputer. Jadi bahasanya ini khusus ya, bahasa untuk memerintah komputer. Adapun contoh-contoh bahasa pemrograman yaitu mesin code atau bilangan biner, kemudian assembly, Basic, Fortran, C, Pascal, HTML, Visual Basic, DLP, FoxPro, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi bahasa-bahasa yang berkembang seperti saat ini yang lagi eksis ya, Java sama Python. Nah, ini sekarang lagi mulai banyak yang dikembangkan. Setelah kita mengetahui definisi dari program, pemrograman, programmer, dan bahasa pemrograman, selanjutnya kita masuk ke tahap instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Definisi dari perangkat lunak bahasa pemrograman adalah suatu software atau suatu program komputer yang memungkinkan Anda sebagai penggunanya untuk membuat, mengubah, atau mengedit file teks. Jadi kita nanti akan menuangkan kode kita di dalam suatu perangkat lunak bahasa pemrograman. Contohnya apa saja dalam aplikasi perangkat lunak bahasa pemrograman? Yang pertama yaitu ada kode blok, kemudian ada
Python, ada Notepad++, ada NetBeans, kemudian ada DevC++, dan masih banyak lagi contoh-contoh text editor atau perangkat lunak bahasa pemrograman. Nanti yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu aplikasi DevC++. Untuk sumbernya nanti saya sertakan dalam video berikut. Sebelum kita instalasi software perangkat lunak bahasa pemrograman, ada hal yang harus dipersiapkan, yaitu kita harus mendownload master atau setup DevC++ yang bisa diunduh melalui alamat website di sini ya. Kemudian juga menyiapkan spesifikasi komputer yang akan digunakan. Untuk kali ini kita tidak perlu menggunakan komputer yang high-end atau yang wah ya, cukup dengan spesifikasi komputer sederhana, minimal RAM 2 GB, lebih baik 4 GB boleh, jadi rekomendasinya 2 GB sudah boleh. Untuk prosesornya kita bisa menggunakan prosesor minimal dual core, atau kalau lebih baik di atasnya, karena nanti akan menunjang kinerja saat kita membuat program. Untuk proses instalasi bisa melalui demo sebagai berikut. Silahkan disimak dengan baik-baik. Berikut ini file yang sudah kita download dari situsnya, yaitu file setup atau masternya ya, DevC++. Kita klik 2 kali untuk menjalankannya, maka akan muncul dialog box peringatan dari Microsoft. Kita klik yes. Kita tunggu prosesnya hingga 100%. Di tahapan pertama kita akan diminta untuk pemilihan bahasa. Untuk saat ini belum tersedia bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita klik OK. Untuk lisensi agreement kita lewati aja, kita setuju dengan lisensinya, kita klik agree. Pemilihan komponennya kita pilih yang full, walaupun di sini ada pilihan custom, save, minimal ya, kita pilih yang full. Untuk lokasi penyimpanan file setup atau hasil ekstrakan, kita pastikan yang default saja biar tidak bingung. Kita tunggu sampai proses 100%. Oke, proses installing berhasil, finish. Kita checklist pada run DevC++, kita cek, kemudian kita klik finish. Berikut ini konfigurasi pertama kali yang akan kita gunakan dalam mendesain atau menerapkan kode-kode yang akan kita tulis di aplikasi. Kita pilih bahasanya bahasa Inggris saja karena belum tersedia bahasa Indonesia. Kita klik next. Kemudian ini untuk tampilannya ya, tampilan icon, bisa pilih new log atau genome blue, bisa terserah sesuai kebutuhan aja. Untuk fontnya saya pilih default, kita klik next. Kemudian terakhir kita klik OK untuk konfigurasi pertama kali. Nah, ini hasil dari instalasi atau tampilan dari editor DevC++. Oke, itu tadi video pembelajaran kita kali ini, yaitu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman serta melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat dimengerti, bisa diterapkan, sehingga nanti di dalam tahapan selanjutnya kita lebih mudah dalam membuat program. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.